Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada malam yang berbahagia ini kita kembali hadir di majelis ta'lim ini untuk melanjutkan pelajaran membaca tafsir Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, masih pada surat yang ke-44. Malam hari ini kita masuk ke ayat yang surat yang ke-44, yaitu surat Ad-Dukhan, surat Asap atau Kabut. Ayat yang malam hari ini kita akan pelajari yaitu ayat yang ke-40 dan beberapa ayat berikutnya. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Lanjut. Yawma la yughni mawlan 'an mawlan shay'an wa la hum yunsarun. Lanjut. Illa man rahimallah, innahu huwal azizur rahim. Ahsanta, barakallahu fiik. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada ayat yang ke-40 yang tadi kita dengarkan, berikutnya ayat 41, 42, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hari kiamat. Tentang hari kiamat, apa yang akan terjadi di hari tersebut, bagaimana keadaan manusia di hari itu, dan cerita tentang hari kiamat ini juga berhubungan dengan hal-hal yang sebelum ayat ini tentang kekufuran, pengingkaran orang-orang kafir, ya, sebagai ancaman bagi mereka-mereka dan juga sekaligus sebagai kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in. Inna, sesungguhnya, inna, sesungguhnya, yauma, hari, ya, yauma, hari, al-fasli, ya, hari pemisahan, ya, hari pemisahan atau hari diputuskan orang yang selamat dengan yang tidak selamat. Hari dipisahkannya atau diputuskan orang yang beriman, sebenar-benar beriman, dengan yang kafir, ya. Kata Allah, sesungguhnya hari
Al-Fasl ini salah satu dari nama hari kiamat, Yaumul Fasl, hari keputusan atau hari pembedaan, karena makna fasala yafsilu memisahkan, membedakan, atau juga bermakna menentukan, ya, menetapkan atau memutuskan. Sesungguhnya hari Al-Fasl yaitu hari kiamat, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menentukan, memutuskan keputusannya kepada manusia, yang masuk surga, yang masuk neraka diputuskan oleh Allah. Hari itu adalah miqatuhum, miqat, waktu yang ditentukan. Miqat adalah waktu yang ditentukan. Asalnya miqat miqatun, ya, ini bisa bermakna, bisa berarti tempat atau waktu yang ditentukan, ya. Kalau di sini berarti karena memang berasal dari kata waqata, yaqitu waqtan, ya. Kira-kira artinya waktu yang ditentukan oleh Allah. Miqatuhum, waktu yang ditentukan. Kalau dalam konteks ibadah haji, kan ada salah satu dari istilah dalam ibadah haji itu namanya miqat. Dalam ibadah haji ada istilah yang dinamakan dengan miqat. Dalam ibadah haji, kata miqat itu terbagi dua. Yang pertama miqat makani, yaitu tempat. Miqatun makaniyun, ya, miqat makani. Kemudian miqat zamani, ya, zamaniyun. Ini makaniyun. Kalau makani artinya tempat yang ditentukan. Miqat makani, miqat makani, tempat yang ditentukan. Dalam konteks ibadah haji ada beberapa, ada 5. Maksudnya tempat yang ditentukan untuk start ibadah umrah atau haji. Miqat untuk tempat memulai masuk, tempat untuk memulai masuk ibadah ihram, baik untuk haji maupun untuk umrah, seperti Zulhulaifah, Yalamlam, Qarnal Manazil, Juhfah, ya, Zatu Irq. Ada 5 ditentukan oleh Nabi tempat orang yang ingin ibadah haji menuju Mekah. Itulah tempat-tempat mereka mulai masuk ibadah ihram, baik untuk haji maupun umrah. Namanya miqatun makaniyun, makan tempat. Kalau yang miqatun zamani adalah waktu, zaman, ya. Kalau dalam ibadah haji ini miqat zamani itu terbagi 2, yaitu umrah, yang kedua haji. Kalau miqat zamani untuk umrah sepanjang tahun, waktu untuk umrah yang ditentukan sepanjang tahun. Boleh melakukan ibadah umrah, waktunya terbuka kapan mau, ya, untuk melaksanakan ibadah umrah. Adapun haji, waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan haji itu sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran 3 bulan, ya, 3 bulan. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Ibadah haji itu terdapat
atau dilakukan pada bulan-bulan yang diketahui. Maksudnya 3 bulan, yaitu Syawal, 1 Syawal, bulan Syawal. Ya, dari 1 Syawal sudah mulai masuk waktu haji, sudah boleh mulai. Kemudian Zulqa'dah, ya, Zulqa'dah. Kemudian yang ketiga Zulhijjah sebagai waktu inti dari pelaksanaan ibadah haji. Kalau start mulai masuk untuk melakukan ibadah haji sudah boleh memulainya di tanggal 1 Syawal. Seseorang berangkat ke Mekah untuk ibadah haji, dia sudah mulai bisa berangkat ke Mekah untuk niat haji. Tapi konsekuensinya nanti di pembicaraan tentang ibadah haji. Tetapi kita ingin mengetahui di sini bahwa ibadah haji itu waktunya 3 bulan. Sebagian para ulama seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah itu memberikan pendapat bahwa bulan haji itu adalah 2 bulan 10 hari. 2 bulan ya 10 hari ibadah haji itu. 2 bulan yaitu Syawal utuh, Zulqa'dah utuh, kemudian 10 hari awal Zulhijjah. Bagi siapa yang memulai ibadah haji dari ketika dia hendak memulainya tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, bisa. Bahkan 10 malamnya ketika terbenam matahari tanggal 10, dia masih bisa untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dia mesti mulai meniat ketika terbenam matahari di tanggal 9 Zulhijjah, hari wukuf. Dia hendak tiba-tiba ada keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, berangkatnya dari tempat tinggalnya menuju Arafah, langsung wukuf. Kemudian nanti dia lanjut di malam itu juga ke Muzdalifah, besoknya melakukan apa yang dilakukan oleh jemaah haji yang lain, sah hajinya. Ya, kalau sudah lewat tanggal 10, kata Syekh Al-Utsaimin, itu tidak lagi bisa dimulai ibadah haji, karena sudah berlalu hari wukufnya sebagai rukun. Tidak bisa lagi. Orang hendak berniat ibadah haji untuk memasukinya tanggal 11 Zulhijjah, tidak bisa lagi karena hari wukuf sebagai salah satu rukun haji sudah terlewati dan tidak bisa dirubah. Karena itulah ketentuan agama. Ini terkait dengan apa? Miqatun zamani. Kita jelaskan ini semua dari kata-kata miqat yang ada dalam ayat tadi. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Sesungguhnya hari keputusan adalah hari yang dijanjikan, hari yang ditetapkan untuk mereka. Hum mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah manusia semua, tanpa terkecuali. Semua manusia hari itu akan pasti dilaluinya. Dia akan datang siapapun yang namanya manusia di hari tersebut. Dia akan muncul, dia akan ada, dimunculkan kembali oleh Allah dari awal manusia sampai akhir manusia yang pernah hidup di muka bumi ini. Di hari itu mereka akan tiba, mereka akan berkumpul, karena hari itu ditetapkan oleh Allah untuk mereka. Ajma'in, ini penegasan, ajma'in semua, ya. Makanya semua manusia, tidak ada yang luput, tidak ada manusia yang tidak ada di hari keputusan itu. Ya, semua manusia akan ada di hari itu. Kapanpun dia hidup di muka bumi ini. Mungkin di zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi Hud, di zaman Nabi Saleh, di zaman Nabi Lut, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman apapun, siapapun Nabi yang kita tidak kenal namanya, hari itu dia akan ada di sana, akan berkumpul semuanya. Nah, ini ancaman untuk siapapun juga yang hidup di dunia ini. Jangan merasa bahwa mereka
hanya sampai mati saja, kemudian tidak ada berjumpa dengan hari keputusan, tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Kata Allah memberitakan, kita wajib beriman. Kita wajib mengimani bahwa kita akan berada di hari keputusan tadi. Selanjutnya ayat 41 Allah menjelaskan hakikat dari hari al-fasl ini. Ya, bagaimana hari yang pasti ini, hari di mana manusia seluruhnya dikumpulkan oleh Allah. Semua manusia ada di hari itu, dari yang baik, dari manusia yang baiknya atau yang buruknya, yang mukminnya, yang kafirnya, ada di hari itu. Allah mengabarkan keadaan manusia di hari itu. Yauma, ya, ini keterangan tentang hari ini tersebut. Yauma la yughni maulan an maulan. Yauma, hari, maksudnya hari al-fasl itu adalah hari, ya, adalah hari tidak hari yang tidak yughni, berguna, tidak bermanfaat. Maksudnya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa tidak bisa memberikan apapun yang ingin diberikan, baik manfaat maupun mudarat. Yauma la yughni, hari yang tidak berguna, maulan orang yang ada hubungan kekerabatan, ya, qarib, ya, yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang ada hubungan erat di dunia. Banyak faktor-faktor yang menghubungkan satu sama lain dari manusia yang membuat hubungannya erat. Baik itu faktor keturunan, darah, rahim, ya, atau faktor pernikahan. Ini luar biasa, ya, faktor pernikahan ini sangat luar biasa indahnya. Dengan ijab kabul dalam Islam, itu akan menumbuhkan kasih sayang yang luar biasa. Makanya Allah menjadikan salah satu tanda kemahabesarannya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Ya, di antara tanda kemahabesaran Allah, Allah menjadikan kalian, dari diri kalian, pasangan-pasangan. An khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan dari diri kalian, maksudnya laki-laki, azwajan, istri. Jadi wanita itu tercipta dari laki-laki, sebagaimana dikabarkan oleh Allah di awal surat An-Nisa. Awal ayat pertama surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, takutlah kalian kepada yang mencipta kalian dari satu jiwa. Maksudnya Nabi Adam. Manusia dicipta dari satu orang, yaitu Nabi Adam. Bayangkan maha kuasanya Allah. Asal manusia satu sekarang sudah tidak terhitung jumlahnya. Yang hidup sekarang saja tidak terhitung jumlahnya, apalagi yang sudah meninggal dunia, apalagi yang meninggalnya tidak tahu rimbanya, ya, tidak tahu. Dahulu tidak ada konsensus, tidak ada perhitungan korban, ya. Banjir Nabi Nuh terhitung jumlahnya? Tidak terhitung. Bencana yang ditimpakan oleh Allah ke kaum Ad, itu kaum umatnya Nabi Hud, tidak terhitung berapa. Ya, bencana, hukuman yang ditimpakan oleh Allah ke kaum Samud, kaum Nabi Saleh, juga tidak terhitung sampai hari ini. Sekian banyak manusia, ternyata asalnya satu orang, Nabi Adam alaihissalam.
Alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha. Dari satu orang itu Allah cipta pasangannya, yaitu istrinya. Berarti wanita dicipta dari Nabi Adam, dari tulang Nabi Adam. Nabi menafsirkan ayat itu dengan mengatakan istausu bin nisa'i khairah. Ini wasiat Nabi kepada para suami, berbuat baiklah kalian kepada wanita. Nabi SAW yang menyuruh, menafsirkan ayat tadi, bahwa wanita dicipta dari laki-laki, dari tulang laki-laki. Bahkan tulang yang digunakan untuk mencipta manusia itu yang paling dekat dengan qalbu, yang paling dekat dengan qalbu. Ini yang dimaksud dengan maulan tadi. Ya, yauma la yughni maulan am maulan. Ya, pada hari keputusan itu tidak berguna faktor kekerabatan. Apapun yang ada di muka bumi ini yang mengikat hubungan sangat erat, kuat, itu tidak berguna di hari kiamat. Tidak ada berguna sama sekali. Ayat ini senada dengan firman Allah di surat Al-Mu'minun. Al-Mu'minun Al-Mu'minun Surat Al-Mu'minun ayat 101. Ayat yang sekarang ini, yauma la yughni maulan am maula syai'an. Hari di mana tidak berguna kerabat terhadap kerabatnya sedikit pun. Kata Allah di surah Al-Mu'minun ayat 101, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ. Ketika maka apabila ditiup sangkakala, nufikha as-sur fi sur, ditiup sangkakala, maksudnya ini tiupan yang kedua atau ketiga, karena sangkakala itu para ulama akidah menjelaskan bahwa tiupannya itu antara 3 kali atau 2 kali. Ya, ini khilaf para ulama. Apakah tiupan sangkakala itu 3 kali atau 2 kali? Wallahu a'lam. Kedua-duanya dengan argumentasi yang sama-sama kuat. Ya, kalau yang 3 ini, yang pertamanya nafkhatus sa'q, ya, dinamakan dengan nafkhat ada dalam Al-Quran itu ayat yang menjelaskan kalau yang kedua memang nafkhatus sa'q, tiupan yang mematikan. Ya, tiupan mematikan, ini yang kedua. Tiupan untuk mematikan manusia, yang di surah Az-Zumar, fa idza nufiqa fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Ketika ditiup sangkakala, maka mati semua yang di langit dan di bumi. Ya, ini untuk yang 2 kali, ini dia yang kedua, ketiga. Kemudian yang tiupan ketiga, tiupan kehidupan. Ya, tiupan kehidupan, yaitu dihidupkan kembali. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idzahum qiyamun yanzurun. Dan kemudian ditiupkan berikutnya, maka semua berdiri, hidup kembali. Yang satu ini ada di dalam Al-Quran ungkapannya, saya lupa.
Ada yang tahu tentang tiupan yang mengatakan itu 3 kali? Itu tiupan sangkakala sebelum tiupan yang mematikan ini. Itu membuat orang terkejut. Nafkhatul faza', tiupan mencemaskan. Ya, tiupan mencemaskan. Ada dalam Al-Quran. Fafazi'a fafazi'a. Kita lihat Al-Quran. Surat An-Naml, man fis samawati wa man fil ardh. Ini yang tiupan pertama. Tiupan terdengar suara keras, kemudian semua kaget, semua cemas, tapi tidak mematikan. Nah, ini pendapat ulama akidah yang pertama, bahwa sangkakala itu ditiup 3 kali. Trompet sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil itu 3 kali tiupan. Yang pertama tiupan al-faza', surat An-Naml ayat 87, ya. Wa yauma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Nah, kemudian yang kedua itu tiupan yang mematikan. Tiupan yang kedua itu tiupan yang mematikan, seperti surat Az-Zumar itu. Fa idza nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Matilah semua yang di langit dan di bumi. Ada yang dikecualikan oleh Allah, yang tidak mati. Kata para ulama, yang pertama kali yang tidak mati yang meniupnya. Yang meniupnya, karena nanti dia akan tiup untuk berikutnya agar hidup. Kalau dia mati, bagaimana, siapa yang meniupnya? Ya, itu diantara yang disepakati para ulama. Sementara tiupan ketiga nanti di hari akhirat ditiup sehingga semua ruh masuk kembali ke jasad masing-masing. Nah, yang kedua yang mengatakan 2 kali itu yang nomor 2 dan nomor 3 di pembagian yang 3 ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di surat Al-Mu'minun 101 tadi, Allah mengatakan fa idza nufikha fis sur, maka apabila ditiup sangkakala. Nah, ini tiupan yang ketiga. Tiupan yang ketiga, yaitu yang menghidupkan kembali. Fala ansaba bainahum, maka di setelah tiupan yang ketiupan yang menghidupkan lagi itu tidak ada lagi nasab. Maksud tidak ada lagi nasab, itu yang tadi yang dalam ayat kita, yauma la yughni maulan am maulan syai'an. Walaupun mereka saling kenal, ini ayah saya, ini anak saya, ini paman saya, ini bibi saya, ini saudara saya, saling kenal memang iya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak mau malah sama sekali untuk bersentuhan atau berhubungan, sebagaimana tegaskan oleh Allah di surah Abasa. Surah Abasa apa? Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Ketika ditiup, ketika hari kiamat yang dikenal dengan sakhah, karena dinamakan hari kiamat itu hari teriakan, karena semua orang berteriak, ketakutan, kecemasan. Ya, gambaran kecilnya ketika terjadi bencana. Dan subhanallah, beberapa waktu yang lalu, yang kebakaran kapal minggu lalu ya, cobalah dengar apa yang, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, ya, menyelamatkan dan mengampuni yang meninggal dunia. Kondisi manusia ketika panik, ketika ada bencana, teriak, ketakutan. Ya, itu bukan sekarang saja, dari semenjak lama, semenjak dahulu. Ya, karena itu watak manusia. Ya, maka dinamakanlah hari kiamat itu dengan as-sakhah, hari teriakan. Ya, hari berteriaknya manusia, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Nah, ketika hari itu tiba, kata Allah,
idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu larilah saudara dari seseorang dari saudaranya. Dia tahu saudaranya, makanya dia lari. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Seorang anak lari dari ibu bapaknya, menunjukkan bahwa mereka kenal, tahu. Ya. Wa sahibatihi wa bani. Seorang istri, seorang suami lari meninggalkan istrinya. Orang tua meninggalkan anaknya. Itulah hari kiamat. Maka di sini Allah mengatakan fala ansaba bainahum. Tidak ada lagi nasab. Maksud tidak ada lagi nasab bukan tidak ada nasab keturunan, ada, cuma itu tadi sebagaimana dalam ayat ini tidak berguna. Tidak berguna. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an. Kita lanjutkan ayat Al-Mu'minun tadi, ayat Mu'minun 1:1 ini. Fala ansaba bainahum yauma idzin, tidak ada lagi urusan nasab antara mereka di hari itu. Wala yatasaalun, dan tidak ada lagi tanya menanya. Kalau di dunia ini ada kejadian kemarin juga pelajaran, memang ibrah. Dan apapun kejadian-kejadian bencana yang menimpa, itu semua saling mencari, saling bertanya, di mana anakku, di mana suamiku, di mana istriku, di mana ibuku, bapakku, saudaraku. Saling cari mencari di dunia itu. Kalau nanti di akhirat tidak ada lagi yang bertanya di mana fulan, di mana fulan. Wala yatasaalun. Pokoknya masing-masing mengurusi diri sendiri, mengurus diri masing-masing. Wala yatasaalun, dan mereka tidak saling bertanya untuk mencari-cari, menanyakan kerabatnya. Ya. Kemudian juga senada dengan ayat yang lain di Al-Quran, yang ayat ini senada dengan surat Al-Ma'arij ayat 10-11. Al-Ma'arij ayat 10 dan 11. Allah berfirman, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Pada hari itu orang yang menyayangi di dunia tidak lagi bertanya tentang yang disayanginya itu di akhirat. Seperti yang tadi, wala yatasaalun. Tidak ada lagi bertanya di mana istri saya, di mana anak saya, lalu saling cari mencari sebagaimana di dunia. Tidak. Semua masing-masing. Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah kalau tidak salah di surat Al-Infitar. Surat Al-Infitar. Ya. Al-Infitar ayat juz 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Sama juga dengan ayat tadi, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana seseorang tidak bisa berbuat untuk orang lain sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Ma'arij tadi ayat 10, wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum. Mereka saling tatap menatap, saling berjumpa, melihat itu, kenal itu ayah saya, itu anak saya, kan kenal, cuma mereka tidak mau bertanya-tanya, tidak mau mengurusi. Semua mengurus diri masing-masing, nafsi-nafsi. Sebagaimana di lanjutan ayat Abasa tadi, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang mengurusi urusan sendiri-sendiri. Tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan istri, tidak peduli dengan suami, tidak peduli dengan ayah, ibu, dan yang lain-lain. Nah, ini ayat banyak sekali dalam Al-Quran yang senada dengannya. Ya, ayat yang tadi
Mohon orang media memperbaiki kekeliruan yang ada di sini di tablet. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an wala hum yunsarun. Wala hum yunsarun, dan tidak pula mereka diberi pertolongan. Ya. Yang pertama, tidak berguna, tidak bermanfaat kerabat dengan kerabat yang lain, dan mereka tidak diberi pertolongan. Wala yunsarun. Ya, sama dengan yang pertama, tidak berguna maksudnya dalam memberi pertolongan. Kemudian di ayat 42, illa man rahimallah, illa man rahimallah, kecuali man orang, ya. Ini sudah ditulis Al-Mu'minun ayat 101, kemudian Al-Ma'arij ayat 10-11, kemudian juga di surat Abasa tadi, ya, surat Abasa, kemudian surat Al-Infitar, dan banyak lagi ayat yang senada dengan masalah ini. Ayat 42 tadi, illa kecuali, kemudian man siapa, illa kecuali, man siapa, rahima merahmati, ya, merahmati. Allah, nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang atau siapa yang Allah rahmati, itu yang dikecualikan. Kalau orang yang dirahmati oleh Allah, orang yang beriman, itu saling memberi manfaat, walau tidak ada hubungan kekerabatan, walau tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak ada hubungan nasab, tapi mereka saling memberi manfaat. Makanya Nabi SAW kabarkan bahwa di antara yang memberi syafaat di hari akhirat orang yang beriman. Dalam hadis Muslim di kitab Al-Iman bab syafaat, kata Nabi mengabarkan, syafa'atil malaika wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun. Para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang yang beriman memberi syafaat. Itu bukan karena unsur kekerabatan, tetapi unsur keimanan. Sebabnya iman. Tidak ada hubungan keluarga. Bukan karena keluarga lalu diselamatkan, diberi manfaat. Bukan. Tapi karena sama-sama beriman. Ini yang dimaksud dengan siapa yang dirahmati Allah. Ya. Innahu huwal azizur rahim. Innahu, sesungguhnya dia, yaitu Allah. Ya. Huwa, dia, innahu, sesungguhnya, ya, innahu, sesungguhnya dia, atau sesungguhnya, huwa, dia, yaitu Allah, Al-Aziz, ini nama Allah Subhanahu wa taala, Al-Azizu, yang maha perkasa. Ya, Al-Aziz, yang maha perkasa, yang maha perkasa. Ar-Rahim, yang maha merahmati, yang maha penyayang. Salah satu dari nama Allah. Maha perkasa untuk orang yang kafir, orang yang ingkar, yang menentang, ya, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan kemaha perkasaan Allah. Maha penyayang untuk siapa? Untuk orang yang beriman, untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beramal saleh. Walaupun mungkin mereka ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa, diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu 3 ayat yang tadi kita dengarkan bacaannya. Insyaallah setelah azan kita baca apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Allah
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Seorang yang mencintai Allah, dia meninggalkan maksiat karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau orang benar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak ingin melanggar apa yang diperintahkan oleh yang dia cintai. Sebagaimana seorang penyair berkata, engkau bermaksiat kepada Allah sementara engkau menampakkan seakan-akan engkau mencintai Allah. Ini sungguh aneh dalam analogi bagaimana seorang mengaku cinta kepada Allah tapi dia bermaksiat kepada Allah. Kalau benar-benar cintamu kepada Allah itu adalah benar, tentu kau akan taat kepada Allah. Sesungguhnya yang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Suatu kaidah yang benar. Seorang mencintai akan taat kepada yang dia cintai. Tapi dia ngaku dia cinta, ternyata dia membangkang, melakukan yang dilarang, maka ini cintanya dipertanyakan. Kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, untuk ayat yang ke-40 tadi, inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in, ini artinya sesungguhnya hari keputusan yaitu hari kiamat adalah tempat berkumpulnya mereka semua, maksudnya manusia. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, inna yawmal fasli, sesungguhnya hari keputusan, wa huwa yaumul qiyamah, yaitu hari kiamat, alladhi yafsilullahu bihi bainal awwalina wal akhirin, yang mana di hari kiamat itu Allah memisahkan. Makanya tadi kita artikan hari pemisahan. Yafsil, fasala yafsilu, memisahkan, ya, memisahkan, membedakan, atau juga diartikan keputusan tadi, ya,
hari kiamat itu di mana Allah memisahkan antara orang-orang yang dahulu, orang-orang yang di awal-awal dengan orang-orang yang akhir. Jadi semuanya dikumpulkan satu, kemudian mereka-mereka ini nanti akan dipisah-pisahkan oleh Allah. Wa baina kulli mukhtalifin, dipisahkan oleh Allah di antara yang bertentangan. Ya, yang pertama dipisahkan oleh Allah dari semua yang tadi, dari seluruh manusia dari awal sampai akhir, dipisahkan antara orang yang beriman, ya, dengan orang yang tidak beriman. Dari awal munculnya awal pertama kali orang yang tidak beriman zaman Nabi Nuh, orang musyrik. Pertama kali muncul di muka bumi ini orang kafir yang ingkar di zaman Nabi Nuh. Sebelumnya tidak. Sebelum diutus Nabi Nuh itu belum ada orang kafir. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu jarak waktunya 10 abad. Asratu qurun, 10 abad. Berarti berapa tahun? 1000 tahun, karena satu abad 100 tahun. 1000 tahun jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kata Ibnu Abbas, selama 1000 tahun itu manusia berada di atas Islam. Kanu alal Islam, kata Ibn Abbas, mereka semua berada di atas Islam, tidak ada yang kafir. Muncullah pertama kali orang kafir ketika Nabi Nuh diutus. Nabi Nuh kan Rasul yang pertama. Nabi Nuh Rasul pertama. Dalam hadis syafaat, ketika manusia mencari-cari solusi untuk penantian yang tidak ada ujungnya, mereka tidak tahu kapan berakhirnya penantian. Karena setelah dibangkitkan manusia menunggu penungguan yang lama. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan kepada mereka untuk mencari solusi. Akhirnya mereka mencari Nabi Adam untuk meminta Nabi Adam agar dia memohon kepada Allah. Dimulai Yaumul Fasl tadi, dimulai keputusan. Ternyata Nabi Adam tidak bisa. Nabi Adam mengatakan, saya bukan orangnya, tidak bisa saya tidak mampu untuk melakukan tugas itu. Kalian pergi cari Nabi Nuh. Nah, ini yang kita inginkan. Nabi Adam menyuruh manusia mencari Nabi Nuh dengan mengatakan sesungguhnya Nabi Nuh itu Rasul yang pertama. Fa innahu awwalu Rasul. Rasul itu diutus kepada umat yang membangkang. Ya, umat yang membangkang. Makanya selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, ia berjumpa dengan manusia-manusia pembangkang yang menentang, yang mendustakan Nabi Nuh, sampai istri dan anaknya membangkang. Itu pertama kali muncul orang kafir, ya, sekaligus berbuat syirik. Terus berkelanjutan. Setelah dibinasakan oleh Allah, muncul lagi orang yang beriman. Setelah lama tiba lagi orang kafir, dibinasakan kembali oleh Allah. Kemudian setelah muncul orang-orang yang beriman yang tersisa, setelah lama generasinya datang lagi orang yang beriman, orang kafir. Karena iblis akan terus memusuhi manusia, menyeret manusia untuk menjadi kafir, ya, untuk mengingkari Allah. Kata Syekh Sa'di, di hari kiamat itu nanti seluruh manusia dihidupkan, kemudian dipisah-pisahkan oleh Allah. Yang beriman beriman semua, dari awal sampai akhir orang yang beriman. Kemudian yang kafir semua dikumpulkan oleh Allah. Ya, yang kafir orang kafir semuanya. Ini yang dimaksud dengan pemisahan. Tidak berbaur-baur. Kalau sekarang kan berbaur. Di dunia ini bercampur
bercampur. Di suatu tempat, di situ ada orang kafirnya, ada orang berimannya. Di manapun dan kapanpun tetap ada. Kalau di akhirat nanti Allah pisahkan. Ini di antara makna hari al-fasl, hari pemisahan. Ya. Kemudian juga Allah pisahkan antara orang-orang yang bertikai. Tadi kan yang bertikai dari sisi keimanan, kekufuran. Ya. Yang di dunia mereka bertikai, merasa yang beriman, yang benar dituduh berada di pihak yang salah. Orang beriman dituduh berada di atas kebatilan. Nanti di akhirat nampak. Di akhirat akan ditampakkan oleh Allah orang yang beriman, mereka lah yang benar. Orang yang kafir, mereka yang salah. Kalau di dunia tidak ada tanda-tanda itu. Keimanan masing-masing lah yang membedakannya. Kalau di akhirat nanti ditampakkan oleh Allah, dipisahkan oleh Allah. Ya, miqatuhum. Ya, miqat tadi adalah waktu yang ditetapkan oleh Allah. Hum, yang dimaksud dengan hum yang artinya mereka adalah al-khalaiq. Al-khalaiq, makhluk, maksudnya manusia semua. Manusia semuanya. Ajma'in, ditekankan oleh Allah lagi dengan kata-kata ajma'in, seluruh mereka. Seluruh manusia akan dikumpul, akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian dipisah-pisah. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan. Ayat 41, yauma la yughni maulan am maulan syai'an walahum yunsarun. Hari itu tidak bermanfaat, tidak berguna kerabat dari kerabatnya sedikit pun, syai'an sedikit pun, walahum yunsarun, dan tidak pula mereka diberi pertolongan. Kata Syekh Sa'di menjelaskan ayat ini, kulluhum sayajma'uhumullah fihi wa yuhdiruhum wa yuhdiru a'malahum. Semua mereka akan dikumpulkan oleh Allah di hari itu. Itu yang tadi kita sampaikan. Semua manusia dikumpulkan oleh Allah hari itu, kemudian Allah hadirkan mereka. Tidak ada yang gaib, tidak ada yang alpa, tidak ada yang luput. Semuanya dihadirkan oleh Allah di hari itu. Kemudian Allah hadirkan pula amalan-amalan. Ya, jadi bukan jasad atau tubuhnya saja yang dihadirkan, tetapi amalan mereka pun dihadirkan. Dan amalan mereka itu ada yang dalam bentuk ukuran berat di badan mereka. Jadi amalan itu berpengaruh kepada berat badan mereka. Makanya ketika ditimbang akan berpengaruh kepada timbangannya. Kemudian amalan tadi akan nampak dari persaksian organ tubuh mereka, organ tubuh manusia. Makanya nanti mata akan bersaksi, telinga akan bersaksi, tangan bersaksi, kaki bersaksi, kulit bersaksi. Jadi amal itu dihadirkan dalam bentuk persaksian eksekutor yang melakukan langsung dari tubuh kita. Ya, itu diantara bentuk dihadirkan amal kita. Kemudian dihadirkan pula dalam bentuk catatan yang dalam buku kita masing-masing. Dicatat amal kita semuanya, tidak kurang, tidak lebih. Itu dihadirkan pula dalam bentuk catatan. Ada satu yang saya lupa tadi, salah satu bentuk menghadirkan amalan itu dengan ingatan kita. Allah menghadirkan amalan kita bersama kita dengan ingatan kita, bahwa kita ingat semua yang kita amalkan di dunia. Itu juga bentuk menghadirkan. Makanya Allah berkali-kali mengingatkan dalam Al-Quran, seperti di surat Al-Infitar tadi ya. Ya, di surat Al-Fitar Allah SWT berfirman, "Idza as-samaa'u infatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat
nafsum ma qaddamat wa akharat. Setiap jiwa mengetahui apa yang ia hadirkan atau apa yang dia lakukan dari perbuatan baik atau perbuatan buruk, yang dia kerjakan dari amalan baik atau yang ia lalaikan dari amalan baik, atau yang ia kerjakan dari amalan buruk. Itu ingat semua orang. Di surat Al-Fajr, di surah Al-Fajr Allah juga mengingatkan ini. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannama. Apa lanjutannya? Yawma idzin yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia ingat. Maksudnya ingat yang dia lakukan dari amalan. Itu bentuk Allah menghadirkan bersama kita, bersama jasad kita, amalan kita. Itu menghadirkan melalui ingatan, menghadirkan melalui catatan, menghadirkan melalui persaksian organ tubuh kita yang melakukan. Kemudian menghadirkan bersama saksi-saksi yang lain seperti malaikat, seperti orang yang beriman, ya. Nabi juga, para rasul juga menjadi saksi Allah Subhanahu wa taala. Ini makna menghadirkan amalan bersama kita. Jadi tidak akan tinggal amalan kita. Makanya jangan khawatir berbuat kebaikan. Jangan khawatir kita berbuat kebaikan, tidak akan hilang. Kalau bukan kita yang menghilangkan. Nah, kalau kita tidak menghilangkan dan amal ibadah kita itu diterima oleh Allah, pasti hari kiamat nanti akan bersama kita. Sekecil apapun juga pasti kita akan bersama kita. Saya jadi teringat akhir surat Al-Zalzalah. Apa? Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia didatangkan berkelompok-kelompok untuk melihat. Jadi kelompok-kelompok itu yang dipisah-pisahkan. Yang beriman, yang kafir-kafir dipisahkan oleh Allah. Orang yang ahli salat bersama orang yang ahli salat, ahli zakat bersama orang ahli zakat, ahli Al-Quran bersama orang Al-Quran, dikumpulkan oleh Allah untuk melihat dari kumpulan tadi terlihat amal ibadah mereka. Kalau yang berkhianat akan bersama orang yang berkhianat, yang korupsi bersama orang korupsi dikumpulkan. Makanya siapa yang ingin berkumpul dengan Firaun, dengan Haman, Qarun, mudah caranya. Jangan sholat, jangan tegakkan sholat. Kata Nabi SAW mengancam, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, maka nanti di hari akhirat, ya, wa man lam yuhafidh alaihinna lam yakul lahu nurun wa burhanun wa najah. Di hari kiamat orang yang tidak menjaga sholat itu tidak ada cahaya, karena sholat itu cahaya iman. Tidak akan ada bukti. Tidak ada bukti dan juga tidak akan selamat. Tidak ada keselamatan. Kalau tidak bisa menjaga solat, maka tidak ada keselamatan. Karena solat itu yang menjadi kunci baiknya amalan yang lain. Kemudian yang sangat mengerikan lagi, Nabi memberikan ancaman orang yang tidak menjaga solat itu dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Qarun dan Umayyah bin Khalaf. Gembong-gembong kekufuran. Itu yang dimaksud dengan pengumpulan-pengumpulan tadi, pemisahan-pemisahan tadi. Waliyadzubillah. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tadi kita sudah jelaskan bagaimana Allah menghadirkan amalan dengan tahapan-tahapannya atau bentuk-bentuk penghadirannya, yaitu ingatan kita. Tak lupa sama sekali kita. Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Ya. Kemudian wa yakunul jazaa'u 'alaiha. Kalau amalan hadir bersama kita, maka seukuran atau sebagaimana amalan kita, seperti itu pula lah balasannya. Sesuai dengan amalan kita itu balasannya. Makanya tadi faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara.
sesuai dengan amalan. Ya, lilladzina ahsanul husna, bagi yang berbuat kebaikan mendapatkan kebaikan, yaitu surga. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, balasan keburukan buruk. Wa hal jazaa'ul ihsan, surat Ar-Rahman. Ya, hal jazaa'ul ihsan, bukan di itu ya, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Jazakallahu khair. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, sesuai dengan amalan kita. Kalau amalan kita baik, maka balasannya baik. Kalau amalan kita buruk, maka amalan buruk. Ya. Wala yanfa'u maulan am maulan syai'an. Ini yang tadi telah kita jelaskan, yang ada hubungan kekerabatan itu tidak berguna faktor kekerabatan. Saya teringat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan pesan penting kepada kerabatnya. Dikumpulkannya kerabatnya, paman-pamannya, bibi-bibinya dari Bani Hashim, kemudian termasuk anaknya Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha. Diingatkan mereka satu persatu, pamanku, bibiku, sampai kepada anaknya. Kata Nabi kepada anaknya Fatimah, anak yang sangat disayanginya, dia mengatakan, ya Fatimah binta Muhammadin salini min mali ma syi'ti. Wahai Fatimah anak Muhammad, hari ini silakan kamu minta hartaku yang sesukamu. Aku akan bisa memberikan kepadamu jika aku punya. Di dunia kita bisa berbuat apa-apa, berbuat apapun yang kita inginkan kepada orang yang kita cintai. Bahkan kita terkadang memilih untuk bersusah payah demi membuktikan cinta kita kepada orang yang kita cintai. Ya. Tetapi di akhirat nanti tidak bisa apa-apa. Kata Nabi kepada Fatimah, salini min mali ma syi'ti la ughni anki minallahi syai'a. Nanti di hadapan Allah saya tidak bisa berbuat apa-apa. Catat baik-baik, kalau Nabi saja tidak bisa berbuat apa-apa kepada anak perempuannya yang di dunia sangat ia cintai, bagaimana dengan selain Nabi alaihi salatu wassalam? Ya, makanya Allah mengatakan la yauma la yughni maulan am maulan syai'a, la qaribin an qarib wala sadiq an sadiq. Kerabat dengan kerabat, teman dengan teman, apapun hubungan di dunia itu, hari itu tidak bisa berbuat memberi manfaat, tidak berguna apa-apa. Walau dia mau, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu walahum yunsarun, dan mereka tidak diberi pertolongan, ay yamna'una min adzabillahi azza wa jalla li'anna ahadan minal khalqi la yamliku minal amri syai'an. Ya, mereka tidak bisa menghalangi siapapun dari siksa Allah. Tidak bisa, karena satu pun dari makhluk tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya hari itu Allah mengatakan dia penguasa, Maliki Yaumiddin. Kalau kita tadabbur ungkapan ayat ini, Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah di dunia ini Allah tidak penguasa? Allah penguasa di dunia. Semua yang terjadi di dunia ini kekuasaan Allah. Allah yang menentukan, Allah yang menetapkan. Ya, apapun yang terjadi itu ketetapan Allah, menunjukkan kemahakuasaan Allah. Tetapi kenapa Allah mengkhususkan di akhirat? Kenapa dia tidak mengatakan di dunia ini dia yang berkuasa? Kata para ulama, Allah menyatakan bahwa dia penguasa hari pembalasan karena di hari itu tidak ada yang mampu atau tidak ada yang berani untuk mengaku penguasa, karena embel-embel kekuasaan tidak ada. Kalau di dunia kan orang punya harta, punya kekayaan, punya pengikut, punya tentara, punya pasukan, dia bisa berkuasa, punya kerajaan, kekuasaan.
Dia mengaku berkuasa seperti Fir'aun, Qarun, bukan hanya mengaku penguasa, bahkan mengaku Tuhan. Namrud, Fir'aun mengaku Tuhan. Ya. Karena mereka punya kekuasaan. Kalau nanti di akhirat tidak ada apa-apa, semua dibangkitkan dalam keadaan tidak punya apa-apa, telanjang, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak membawa apa-apa, masih berani mengaku penguasa? Tidak ada, tidak akan ada yang berani mengaku penguasa. Makanya Allah menantang hari itu. Anal Jabbar, ainal Jabbarun. Saya hari ini yang menjadi penguasa. Mana yang dahulu mengaku-ngaku penguasa? Jadi para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberi pertolongan, tidak ada yang bisa mendapat pertolongan dari siapapun juga. Jangan harap bisa ditolong oleh siapapun juga. Ya, kalau Nabi saja tidak bisa menolong anaknya, maka yang lain tentu lebih utama, lebih tidak mampu untuk menolong. Ayat berikutnya, ayat 42, illa man rahimallah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini dikecualikan juga. Kata Syekh Sa'di, orang yang dirahmati oleh Allah, fa innahu huwa alladhi yantafi'u wa yartafi'u bi rahmatillahi ta'ala allati tasabbaba ilaiha wa sa'alaha sa'yaha fid dunya. Itu orang-orang yang bisa mendapat manfaat, bisa terangkat dari kesulitan, tetapi dengan rahmat Allah, sehingga Allah dengan rahmatnya memberikan sebagian orang yang beriman, memberinya manfaat. Ya, memberinya manfaat. Itu karena rahmat Allah. Jadi syafaat nanti di akhirat itu tidak akan berlaku kecuali bila diizinkan oleh Allah. Dan izin Allah ini tentukan dengan rahmat Allah. Itu yang dikecualikan. Ada tolong menolong di akhirat, ada. Tetapi untuk siapa? Untuk orang yang mendapat rahmat dari Allah. Untuk mendapat rahmat Allah itu, makna rahmat Allah itu izin Allah. Ya. Nah, makanya Allah menafikan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah. Itu yang dirahmat, itu rahmat Allah. Kemudian orang yang sudah mendapat izin membantu, menolong, itu tidak pula sembarangan memberikan pertolongan kepada semua orang yang disukai. Tidak. Tetapi orang yang dikehendaki oleh Allah. Ya. Orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menghendaki yang mendapat pertolongan itu orang yang beriman. Tidak mungkin orang yang tidak beriman bisa menerima pertolongan dari orang yang beriman. Tidak mungkin, sesama orang yang beriman. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, keadaan hari kiamat. Inilah gambaran kecil dari keadaan hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan ke kita. Yang pertama, dia hari pemisahan, maka dinamakan dengan Yaumul Fasl. Hari pemisahan itu tadi, kerabat dengan kerabat berpisah, tidak saling kenal. Mereka kenal mengenal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian antara orang yang baik dengan yang tidak baik dipisahkan. Kemudian dinamakan dengan hari keputusan. Kalau sudah diputuskan oleh Allah, tidak bisa berbuat apa-apa, siapapun juga. Kalau sudah Allah putuskan ke neraka, maka tidak ada yang bisa mengalihkannya ke surga. Ya. Kemudian di antara faedah dari ayat-ayat ini, tiga ayat ini adalah bahwa itu hari yang dijanjikan oleh Allah. Allah menjanjikan hari itu dengan tujuan mengumpulkan semua manusia. Semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah. Dia hidupkan kembali dari awal manusia sampai akhir manusia. Kemudian juga di antara faedahnya adalah hari itu tidak bisa seseorang berbuat apa-apa terhadap orang lain, apapun hubungannya, tidak bisa berbuat apa-apa. Masing-masing mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau itu sudah kita ketahui, sekarang kita persiapkan. Jangan berharap di akhirat nanti saya kan keturunan orang baik-baik,
ayah saya buya ini, orang soleh ini, lalu saya tidak apa-apa berbuat jahat, akan berpengaruh. Tidak. Andai saja anak mendapatkan kebaikan dari orang tuanya yang beriman, maka anak Nabi Nuh akan mendapat manfaat dari Nabi Nuh. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kerabat bisa memberi manfaat kepada kerabatnya disebabkan oleh unsur kekerabatan, maka Nabi bisa memberi manfaat kepada pamannya untuk mengeluarkan dari neraka. Abu Talib, Abu Lahab, ya. Begitu juga apabila seorang anak yang baik bisa memberi manfaat kepada orang tuanya, maka Nabi Ibrahim mampu untuk memberi manfaat kepada ayahnya yang kafir. Ini pelajaran yang penting. Kita di dunia ini yaitu berusaha untuk menjadi orang baik, masing-masing kita. Kemudian kita diperintah untuk menyebarkan kebaikan sesama manusia. Sebarkan kebaikan, berbuat baik kepada orang. Setelah kita baik, maka jangan sampai terpengaruh oleh buruknya orang. Ya, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jika kalian sudah berada di atas hidayah, maka orang yang sesat tidak akan berbuat apa-apa kepada kalian, tidak akan bisa mempengaruhi kalian. Maka upayakan untuk istiqamah, pelajari agama, amalkan ilmu agama, memohon kepada Allah untuk diberikan kekuatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan tuntunan agama. Orang lain sesat, itu bukan urusan kita. Dengan catatan kita harus sebarkan kebaikan, sampaikan, berbuat baik kepada orang dengan mengajak mereka untuk menjadi orang baik. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, apa yang diuraikan oleh Syekh Sa'di rahimahullah semoga bisa bermanfaat untuk semua. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila